adalah biasanya merupakan kegiatan persiapan untuk mendirikan BUT, ya. Jadi belum menghasilkan. Yang ada juga yang dia itu merupakan showroom saja, tidak menjual. Kemudian untuk menyimpan persediaan barang, itu juga bukan BUT. Terus kemudian hanya untuk membeli bahan, terus kemudian dikirim ke perusahaan induknya, itu juga bukan BUT. Terima kasih. Kita lanjutkan pasal 5 ayat 4. Silahkan Ayu Rahmawati. Masih di kereta atau sudah di rumah? Ayu izin Bu di grup, dia bilang izin Bu. Izin. Ya udah pernah izin ya. Oke. Julius Octavianus. Julius Octavianus Maruau. Ada? Tidak ada juga. Debbie. Hadir, Bu. Silahkan. Pasal 5 ayat 4, orang atau badan yang bertindak di salah satu negara, pihak pada perjanjian atas nama penduduk negara pihak lainnya. Pada perjanjian selain agen yang mempunyai kedudukan bebas di mana ayat 5 berlaku, akan dianggap sebagai suatu bentuk usaha tetap di negara yang disebut. Pertama, jika orang atau badan tersebut di negara yang disebutkan pertama, mempunyai dan biasa menjalankan wewenang untuk menutup kontrak-kontrak atas nama penduduk tersebut. Kecuali kegiatan tersebut hanya terbatas pada hal yang dimaksud dalam ayat 3, yang jika dilakukan melalui suatu tempat usaha tetap, tidak akan membuat tempat usaha tetap tersebut menjadi suatu bentuk usaha tetap berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam ayat tersebut. Atau, lanjut Bu. Atau silahkan lanjutkan. Atau pasal B, di negara yang disebut pertama tidak memiliki wewenang semacam itu. Namun, biasa mengurus suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan milik penduduk tersebut, di mana ia secara teratur memenuhi pesanan-pesanan atau melakukan pengiriman atas nama penduduk tersebut, dan kegiatan-kegiatan tambahan yang dilakukan di negara tersebut atas nama penduduk tersebut telah memberikan kontribusi terhadap penjualan barang-barang atau barang dagangan tadi. Oke, terima kasih. Jadi pasal 5 ayat 4, ya di sini bahwa seseorang atau badan yang ada di negara sumber terus kemudian diberi wewenang untuk menutup kontrak atas nama perusahaan di luar negeri, maka dia bisa dianggap sebagai BUT. Kemudian yang B, kalaupun dia tidak bisa atau tidak diberi wewenang untuk menutup kontrak, tetapi kalau dia menyimpan barang dagangan, ya, mengurus barang dagangan, terus kemudian dia biasa mengirimkan barang dagangan itu ke konsumen atas nama perusahaan di induknya, maka dia itu juga dianggap sebagai BUT atau bentuk usaha tetap. Oke, pasal 5 ayat 5. Silahkan. Novia Elizabeth. Ada? Ada, Bu. Silahkan. Pasal 5. Penduduk salah satu negara pihak adalah perjanjian tidak akan dianggap mempunyai suatu bentuk usaha di negara pihak lainnya. Pada perjanjian hanya penduduk pada salah satu negara pihak pada perjanjian, terus kamu pisah dengan penduduk suatu negara pihak pada perjanjian tidak akan jadi yang penduduk suatu negara pihak pada perjanjian itu satu kalimat gitu loh. Jangan dipisah. Iya, Bu. Aku baca ulang ya, Bu. Ya.
Penduduk salah satu negara pihak pada perjanjian tidak akan dianggap mempunyai suatu bentuk usaha di negara pihak lainnya pada perjanjian hanya semata-mata karena penduduk tersebut menjalankan usaha di negara pihak lainnya pada perjanjian melalui makelar, komisioner umum, atau agen lainnya yang mempunyai kedudukan bebas, di mana makelar atau agen tersebut bertindak sesuai dengan kelaziman dalam usahanya. Oke, terima kasih. Ya, jadi di sini kalau dia adalah seorang maklar atau komisioner atau perantara yang bebas, itu dia tidak dianggap sebagai BUT. Tentunya ada ya maklar atau komisioner atau perantara itu yang tidak bebas. Tidak bebas, dia hanya menjadi perantara atau menjadi komisioner salah satu produk saja. Maka dia akan dapat ditunjuk sebagai BUT dari produk tersebut. Umpamanya dia hanya mengageni mobil Mercedes-Benz, ya, tidak mengageni mobil yang lain. Maka dia akan disebut sebagai agen yang tidak bebas. Sehingga dia bisa ditunjuk sebagai BUT atau bentuk usaha tetap. Oke, pasal 5 ayat 6, silahkan. Muhammad Firman Hidayatullah. Ya, Bu. Ya, Silahkan. pasal 5 ayat 6. Bahwa suatu perusahaan yang merupakan penduduk suatu negara pihak pada perjanjian menguasai atau dikuasai oleh perusahaan yang merupakan penduduk negara pihak lainnya pada perjanjian atau menjalankan usaha di negara pihak lainnya tersebut, dalam kurung baik melalui suatu bentuk usaha tetap maupun dengan suatu cara lain, tidak dengan sendirinya mengakibatkan salah satu dari perusahaan tersebut merupakan bentuk usaha tetap dari perusahaan lainnya. Oke, terima kasih. Jadi di sini artinya bahwa kalau perusahaan itu menguasai perusahaan lain, umpamanya dengan membeli sahamnya, walaupun dia menjadi pemegang saham yang dominan, itu belum tentu menjadikan dia itu sebagai BUT dari pihak lain. Sebagai contohnya di Indonesia, ada BUMN Indosat yang sahamnya dibeli oleh pihak asing. Ya, dulu dibeli oleh Singapura. Dan sekarang itu dibeli oleh Qatar. Tapi tidak merubah. Indosat ya tetap aja Indosat, bukan BUT-nya perusahaan di Qatar atau perusahaan di Singapura. Gitu. Kemudian pasal 5 ayat 7, perusahaan asuransi yang merupakan penduduk salah satu negara pihak pada perjanjian, selain yang berkenaan dengan reasuransi, akan dianggap mempunyai suatu BUT di negara pihak lainnya pada perjanjian jika perusahaan tersebut memungut premi atau menanggung risiko di wilayah negara pihak lainnya tersebut melalui orang atau badan selain yang dijelaskan dalam ayat.